kebetulan yang sudah nikah. Baik sudah menikah. Jadi golongan kaum muda. Kaum tuna kasih, monggo Abah jangannya untuk kami. Baik, karena temanya cinta, Abah mau turbulensi cinta, kecemburuan, keterikatan dan perpisahan. Oke, baik. Jadi secara umum saja, saya mau menjelaskan beberapa, menurut saya ya, fase kehidupan cintaan atau kehidupan berpasangan. Jadi ketika kita punya pasangan dan kita menuju ke pernikahan ataupun di luar pernikahan, kita berkomitmen dengan pasangan itu. Ada 3 fase yang menurut Abah harus betul-betul kita pahami. Fase pertama itu adalah fase terikat. Ya Mas Eko. Kalau jenengan kan udah nikah tuh, fase terikat. Jadi di dalam fase pertama ini itu ada keterlibatan hasrat. Dunia pasangan itu masih di dunia selangkangan dan dunia fulus. Ya toh? Fase pertama. Nah, di sana pasti mencari seorang perempuan pikir bahwa berapa nih yang bisa diberikan oleh suamiku nih. Gitu toh? Seorang laki-laki pasti berbicara, tentang gimana nih enaknya dunia perselangkangan nih. Kan begitu kan? Pasti sekitar itulah. Jadi keterlibatan hasrat itu sangat deep di situ. Di fase pertama saling terikat. Dan di fase ini juga seringkali banyak kecemburuan, saling posesif, apalagi curiga, kekecewaan, patah hati, apalagi sedih karena berpisah. Ini terjadi begitu. Terjadi di fase terikat ini. Ngalami nggak? Ngalami, Pak. Oke. Pak, kita bahas dulu satu fase ini. Jadi bagi Abah, di fase ini turbulensinya tuh sangat kenceng gitu. Nah, beranjak ke fase itu, kemudian ada fase jalan tengah, mencari jalan tengah. Ya kan? Biasanya yang udah nikah atau berhubungan sudah bertahun-tahun mencari jalan tengah nih. Kekurangan istriku dipahami, kemudian dicari jalan tengah. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima. Pemakluman itu semakin besar di fase ini. Penerimaan kita semakin besar terhadap pasangan. Sudah ngalami belum fase jalan tengah ini? Gimana pas istri berbuat sesuatu yang gak enak, kita maklumi. Mungkin kita lagi gak ada rezeki banyak, uang kita pas-pasan, istri kita mampu memahami, gitu kan. Terus kita mungkin lagi berhasrat, syahwatnya lagi tinggi, mungkin pasangan kita tidak bisa melayani, kita bisa memahami, gitu kan. Jadi fase ini adalah fase mencari jalan tengah. Nah, biasanya di fase kedua ini, kalau yang berhasil, dia akan naik ke fase berikutnya yang lebih tinggi. Tapi kalau nggak berhasil, pasti terjadi perpisahan. Kalaupun tidak terjadi perpisahan, pasti penderitaan itu berjalan terus dalam rumah tangga. Penderitaan itu jalan terus. Jadi ketika seorang manusia mempunyai kecerdasan dan rasa batin yang dalam untuk bisa mencari jalan tengah, saling memahami, saling memaklumi, maka fase ini akan terlewati dengan baik. Menuju ke fase terakhir. Apa itu fase terakhir? Fase melepas. Fase saling memerdekakan. Di fase ini kita, suami dan istri itu sudah tidak bicara masalah uang, sudah tidak ribut lagi masalah seks,
sudah tidak ada di level itu. Levelnya bukan selangkah duit lagi. Levelnya bukan cari solusi lagi untuk saling memaklumi lagi, tetapi memang betul-betul sama-sama sudah saling memerdekakan. Bicaranya sudah bagaimana kita saling mendukung pertumbuhan jiwa. Bagaimana kita sama-sama bertumbuh dalam kesadaran. Nah, inilah yang Abah sebut 3 fase penting dalam relationship. Jadi begitu, Mbak Pipit. Ya mungkin saya nggak tahu ya kalian ada di fase mana gitu loh. Tapi yang jelas yang paling banyak turbulensinya ya fase kedua, fase pertama ini, di mana kecemburuan terjadi, di mana perpisahan, sakit hati, kekecewaan dan lain-lain. Sangat menarik, Abah. Tapi ini malah saya menimbulkan pertanyaan, Abah. Pada fase pertama, fase terikat, menurut saya adalah pada saat kita dilahirkan ke dunia ini, belum tentu kita mendapatkan pelajaran yang sama, Abah. Tidak semua orang tua mengajarkan kepada anaknya bagaimana caranya mencintai, bagaimana caranya dicintai. Ada orang-orang yang mungkin dia terbiasa dalam sebuah keluarga yang mungkin toksik atau ya keluarga broken home, atau meskipun tidak semua keluarga broken home gitu loh. Saat dia hanya melihat kemarahan dari orang tuanya, dari keluarganya, pada saat kemudian dia dicintai malah dia tuh merasa yang ini aneh nih kok dicintai gitu loh. Pada akhirnya ada banyak kan, Mbak, yang kita sebenarnya mencintai tapi tidak bisa dikatakan, ya kan? Senang tapi pura-puranya cuek, cemburu tapi karena tidak bisa bilang cemburu kemudian marah-marah karena tidak tahu bahasa. Karena apa ya? Jadi kalau cemburu marah-marah aja. Gitu loh. Gitu loh. Jangan ditahan. Kalau kangen, bilang aja kangen gitu loh. Nah, masalahnya kita tuh nggak diajari bahasa cinta itu seperti apa, cara mencintai seperti apa, cinta sendiri nggak apa. Jadi akhirnya itu apa yang ada di hati dan di pikiran dan di tindakan itu tuh beda, Bah. Nah, kan kita berharap sama Abah tuh diajarin. Aku tuh istilahnya nggak hanya niatnya mencintai, tapi bisa melakukan apa itu cinta dan sampai kepada yang kita kasih dalam bentuk cinta. Nah, itu seperti apa, Abah? Ya, satu, sebenarnya pendidikan yang paling penting ditanamkan di dalam keluarga sejak kita lahir adalah pendidikan tentang cinta. Bagaimana mencintai, bagaimana respect kepada orang, bagaimana kita bisa menghargai diri kita dan menghargai orang lain. Itu dulu. Karena ini ilmu mahal, gak diajarin di sekolah. Ilmu respect dan cinta kepada orang lain dan penghargaan terhadap cinta itu sendiri. Nah, bagi Abah ada satu hal yang harus kita pahami dulu. Kita ini manusia, karena Pipit bicara masalah sejak lahir. Kita ini manusia punya 2 dimensi. Yang pertama adalah dimensi fisik. Yang kedua ada dimensi psikologis, dimensi mental. Itu kan, Mas Eko? Dimensi fisik ini, kamu sakit, bisa tua, bisa mati, itu kodrat. Jadi, kamu tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dimensi itu. Paham gak? Bisa dipahami? Paham. Betul kan? Jadi, kalau kamu tua, itu kodrat. Kamu nggak bisa cegah untuk kita nggak ubah. Kita nggak ribut, nggak bisa. Paham ya? Terus kita juga nggak bisa mencegah untuk tidak sehat selalu, itu nggak bisa. Bukan kodrat kita untuk sehat selalu. Kita pasti pernah sakit, pasti akan sakit. Jadi mengenai dimensi fisik ini adalah dimensi yang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita. Paham ya? Yang kedua, dimensi psikologis, dimensi mental. Dimensi mental ini seperti apa, Bang?
seperti kamu kecewa, kamu sedih, kamu depresi, kamu trauma, kamu punya luka batin. Nah, dimensi psikologis ini adalah sebetulnya dimensi yang kamu di situ punya kedaulatan penuh. Kamu bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan dimensi psikologismu. Jadi kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada orang atas sakit hati yang kita terima, nggak bisa. Dan pendidikan inilah yang tidak ditanamkan. Kalau sakit hati kita harus blaming kepada apa? Kalau nggak ada semuanya akhirnya kepada orang tua kita. Inilah dari kecil kan kita mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas rasa sakit kita. Kita nggak pernah dididik, anak-anak kita nggak pernah dididik untuk mencari sendiri apa rasa sakit itu. Kenapa rasa sakit itu ada dan bagaimana menyikapi rasa sakit itu. Kita nggak usah bicara cinta dulu deh, mengenal dulu rasa sakit. Misalnya anak-anak dibully, gitu. Kan banyak sekarang nih isu bullying, anak-anak dibully. Cobalah jelaskan ke anak-anak itu bahwa sekeras apapun kita melawan bully, toh pada akhirnya kekuatan mental kita yang harus dibangun. Betul kan? Kita tidak bisa meminta tanggung jawab orang lain atas penderitaan batin kita, nggak bisa. Kita harus punya kedaulatan penuh atas diri kita sendiri, batin kita sendiri. Nah, baru tadi apa pertanyaan, lupa sampai apa? Yang tadi bagaimana caranya agar kami itu niatnya sudah mencintai, tapi juga bisa melakukan cinta itu sendiri dan sampai kepada orang lain, pesan cintanya itu sampai dengan memang cinta pesannya gitu, Abah. Kamu paham apa itu cinta? Enggak, Abah. Enggak, Abah. Kan basic ya. Apa itu cinta? Coba, apa itu? Ya itu yang mau saya tanya. Coba menurut perspektif kamu apa Enggak, itu? Bang. Kenapa namanya itu jatuh cinta? Karena di bayangan orang-orang kan cinta itu sesuatu yang ekstasi, meluap-luap. Tapi kenapa di bahasa itu namanya jatuh cinta? Gimana? Kok jawab kok, adekmu kok, dok. Jadi Abah kan sering bicara sama kalian. Prinsip dari cinta adalah memberi dan memerdekakan. cinta itu memberi dan memerdekakan. Betul. Jadi cinta itu memberi dan memerdekakan. Terkadang cinta itu bertolak belakang dengan relationship. Karena prinsip dari relationship itu adalah mengikat. Cinta berbeda dengan Paham ya, Kak? Ya nggak sih? Prinsip dari relationship itu saling mengikat. Tapi prinsip dari cinta itu saling memerdekakan. Dan hanya ada memberi, nggak ada take. Hanya ada memberi. Abah juga nggak setuju juga kalau jatuh cinta itu, nggak setuju. sakit ya soal jatuh ya. Bangkit cinta gitu kan. Jadi bukan jatuh cinta. Nah, bagaimana menyikapi relationship ini kan? Ini yang ini realita gitu. Kita nggak boleh berbicara berarti relationship itu sesuatu yang harus dihindari, harus tidak sesuai dengan konsep cinta, tidak juga. Justru karena saya menikah, saya pun menikah, saya pun ada dalam relationship. Justru relationship ini kadang bisa jadi problem
namun bisa menjadi our greatest teacher. Guru terbaik bagi kita. Cinta. Jadi dalam kita melangkah ke jalan kesadaran, ke jalan kesejatian, jalan dunia relationship itu bisa menjadi guru sejati, guru yang baik untuk kita. Dari awal kita mengenal apa itu kewajiban, saling memahami, apalagi tanggung jawab, saling menghargai. Nah, akhirnya, tapi kan nggak semudah kita bicara begini. Ini kan kontekstual. Iya. Prakteknya bahwa tanya aja itu. Prakteknya kan susah sekali. Kalau mungkin dulu kurang uang belanja, pusing kan begitu kan. Terus udah kalau anak minta susu udah pusing dan lain-lain. Namun itulah fase yang harus kita lewati. Bagaimana dimulai dari tadi saya bicara fase terikat, kita naiklah, coba bisa nggak kita naik ke fase kedua, yaitu fase mencari jalan tengah. Kalau di situ kita lolos, akhirnya kita ada fase terakhir, fase saling melepas. Yang bicaranya kita udah satu visi dalam saling untuk mendukung pertumbuhan jiwa. Dan nggak ada lagi itu ngomongin seks selangkangan, nggak ada ngomongin duit gimana ini nanti kita kekurangan bla 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 bla, nggak ada lagi masalah angka, nggak ada. Jadi bagi apa ya cinta? Dua kata kok, memberi dan memerdekakan. Giving. Berarti cinta itu memberi dan memerdekakan. Dan kalau ada perbedaan antara cinta dengan relationship. Kalau misalnya sekarang kita melihatnya Abah, ini kalau anak-anak muda zaman sekarang ya, ini kalau bicara relationship Abah, itu sering terlibat dengan toxic relationship. Kadang-kadang sebenarnya ada banyak hal yang kalau zaman sekarang itu red flag, bendera merah. Jadi ada beberapa orang-orang yang apa ya Abah ya, dia udah kayak punya sinyal-sinyal bahwa dia itu nanti kalau kita berhubungan bakal ada something yang toxic gitu loh. Cuman kadang-kadang ini kalau bicara laki-laki dan perempuan tuh, kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang dia tahu bahwa hubungannya itu toxic, tapi dia nggak bisa lepas dari laki-laki itu Abah gitu loh. Menikmati kebodohan. Menikmati kan cinta itu kan penuh derita. Patkai dia tiada akhir. Cinta adalah derita. Cinta tiada akhir gitu loh. Nah, pada kondisi-kondisi demikian, apa yang harus dilakukan Abah? Jadi ada banyak sekali teman-teman kita yang terlibat dalam toxic relationship, dan itu menurut saya nggak hanya dalam hubungan yang suami istri, tapi juga keluarga. Oke. Keluarga. Jadi misalnya orang tua ke anak, kakak ke adik, itu ada yang juga toxic relationship. Tapi mereka tidak bisa lepas. Atau kadang-kadang saya pernah menemui beberapa teman yang dia itu sebenarnya tahu pasangannya itu KDRT, tapi pada saat dia mendapatkan pasangan yang tidak KDRT, dia merasa itu bukan cinta, Mbak. Karena cinta yang dia tahu tuh yang kayak gini. Karena dia mungkin melihat orang tuanya atau apa segala macam. Nah, bagaimana, Mbak, untuk menguatkan teman-teman kita yang terlibat toxic relationship agar mereka mampu ini kan semacam kayak lumpur hidup yang menyedot energi ya, Pak. Bagaimana caranya agar mereka keluar itu dan kemudian misalnya bisa menghirup kesadaran seperti itu apa? Oke. Jadi perlu dipahami bahwa Anda semua adalah pemilik seutuhnya diri Anda sendiri.
Anda sejatinya bukan milik orang tua Anda sejatinya bukan milik pasangan Anda, suami Anda, istri Anda, bukan. Anda harus menjadi pemilik diri Anda sendiri. Anda harus berdaulat atas diri Anda sendiri. Didikan kita sebagai society ini, kita dididik untuk tidak bisa bertanggung jawab penuh atas diri kita sendiri. Kita sudah dididik itu. Sebelumnya kan Abah juga pernah bicara tuh. Kita terdidik untuk tidak bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Dan kita sudah didesain oleh society, oleh lingkungan untuk tidak memiliki diri kita sendiri. Akhirnya apa? Kita berinvestasi kepada orang yang salah, misalnya dalam hal percintaan. Itu? Kita menginvestasikan perasaan kita kepada perempuan yang salah. Nah, ya toh? Sebenarnya si perempuan menginvestasikan perasaannya kepada laki-laki yang salah. Akhirnya apa? Karena apa? Karena bergen gitu loh. Kalau kamu sudah memiliki dirimu sendiri, kamu berdaulat sama dirimu, begitu sesuatu terjadi, ya sudah. Kamu mengambil putusan. Kaitannya dengan relationship, selama ini kan ada dogma, doktrin bahwa seorang lelaki itu dia bertanggung jawab kehidupan kelak anak istrinya ketika dia dalam tanda petik salah, itu tanggung jawab bapaknya. Sementara dalam satu sisi Abah tadi bilang konsepnya kan membebaskan, sementara diri sendiri aja dia belum berjuang untuk membebaskan, masih terbebani mindset yang mungkin selama ini masih berkembang bahwa dalam masyarakat. Betul, Abah paham. Laki-laki ini kalau nanti masuk neraka, betul, lelaki lah yang tanggung jawab. Bagaimana Abah bisa melihat fenomena ini? Tidak ada satupun insan di dunia ini yang bisa menyelamatkan insan lain kecuali dia bisa menyelamatkan diri dia sendiri. Jadi intinya, save yourself. Selamatkan dirimu sendiri dulu. Belum tentu kok kita juga jadi orang yang selamat. Tidak ada. Makanya di fase terakhir Abah bilang, saling mendukung pertumbuhan jiwa. Tidak ada dominasi, berjalan bersama-sama. Paham ya? Berjalan bersama-sama. Berarti apa itu? Love at the first sight itu, cinta pada pandangan pertama itu dalam tanda kutip bullshit ya Bang? Atau gimana? Kalau ya boleh-boleh saja, cuman ya itu tadi, jangan berinvestasi kepada orang yang salah. Berarti kita harus lihat dulu gitu, atau gimana? Di praktik dirinya itu. Definisi lepas definisi melihat menurut kamu apa? Coba Abah simak dulu. Apa yang harus dilihat dari seseorang untuk sampai kamu memutuskan bahwa ya saya mau berkomitmen dengan dia? Apa? Wah, itu ada. Nggak usah berat-berat. Apa karena dia Pak, yang umum kalau laki-laki itu kelemahnya pada vision ya, mungkin ya, mungkin cantik dan lain-lainnya. atau mungkin Oke. perangainya, Ya, perangainya, attitude-nya, gesture-nya. ada yang wah aku suka ini, langsung lepas aja aku kejar gitu. Ya. Tapi semakin kita tidak mendalami itu kan semakin tadi turbulensinya semakin kuat. Artinya semakin kita beresiko. Ya toh? Kita beresiko. Sama aja kalau kita mau berinvestasi. Kalau buru-buru, nggak dipikirkan, nggak diapa, itu kan beresiko. Dan bagi Abah, cinta itu bukan investasi. Makanya jangan pakai model investasi. Bukan investasi bodong ya, Bang? Nah, iya, investasi bodong. Sekali lagi, cinta itu bukan investasi. Jadi jangan pakai,
Kamu harus bertanggung jawab sama aku. Aku sudah mencintaimu, kok kamu meninggalkanku. Kan begitu. Kamu harus memberikanku setiap hari perhatian. Kenapa? Karena hatiku sudah sepenuhnya ada di hatimu. Begitu kan? Misalnya begitu kan? Kenyataannya begitu. Sekarang bisa nggak kita, oke, kita mengalami fase itu, bisa nggak kita naik? Bisa nggak kita naik? Berarti kalau di spiritual itu yang paling tinggi itu cinta atau kesadaran berarti? Kita tidak bisa memisahkan cinta dan kesadaran. Cinta dan kesadaran seperti dua sisi di satu koin yang sama. Paham? Kamu punya koin? Ya. Cinta dan kesadaran itu seperti dua mata pedang dan dua sisi di koin yang sama. Ya, kesadaran tidak akan punya nilai tanpa cinta. Cinta tidak akan punya nilai tanpa kesadaran. Mereka saling melahirkan. Paham ya? Produk dari kesadaran ya cinta. Produk dari kesadaran itu cinta. Gak boleh selain cinta. Kamu pikir produk dari kesadaran tercerahkan gitu ya. Terus gini gitu. Enggak, ya cinta. Sekarang gini, kamu bisa mencintai seseorang, apapun, nenek-nenek, kakek-kakek, bunga, pitik, apa lagi? Pohon. Kamu gak usah bicara pencerahan kesadaran, udah. Kamu udah di jalan itu. Dan ketika kita punya relasi sama seseorang, dia pergi, kamu bisa nggak melepas dia sebagaimana adanya? Nggak apa-apa, karena dia bukan hakmu, dia bukan milikmu. Ya sudah. Tanpa kesedihan, dengan besar hati, menyadari sepenuhnya kesendirian kita, menyadari sepenuhnya kita tidak berhak atas satu apapun di sini. Tapi bagaimana, Bah? Itu udah di fase yang ketiga itu loh, fase tertinggi itu loh. Nah, jadi kalau fase 2 itu pasti akan ada bagaimana. Fase 1 apalagi bagaimana and why and how, banyak. Tapi itu fase yang sangat sulit pada saat saya pikir pelajaran menerima pada saat ditinggalkan. Ya, disitulah pelaku spiritual Mas Eko jarang berani untuk menikah. Oh, gitu. Iya. Ya kalau sudah terlanjur. Oh, enggak, Abah dengan sadar memutuskan saya menikah. Dan disitulah ajang saya belajar, sekolah. Rumah tangga itu sekolah buat saya. Saya pulang ke rumah itu seperti kampus. Sekolah untuk saya. Jadi saya dengan istri itu saya anggap dia guru dan apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu bahan belajar kita. Sama-sama. Belajar menerjemahkan bahasa-bahasa ya, Abah. Iya. Dan akhirnya Abah merasa pulang ke rumah itu seperti boosting energi gitu. Sekarang ada pada level gimana kita saling menyamankan. Kenyamanan itu. Udah nggak ada lagi tuh ribut masalah besok kita nggak makan, uang kurang, nggak ada lagi. Nggak ada lagi ribut masalah selangkangan, nggak ada lagi. How about sex, Bah? Ini penting. Jadi jangan ditabukan ya. Seks itu nggak boleh kita tabukan. Karena apa? Kita nggak turun tiba-tiba dari akar pohon pisang. Atau kita nggak tiba-tiba turun dari langit. Kita keluar melalui proses yang kita sebut sebagai seks, proses seksual. Melihat aktivitas seks itu sebagai sebuah ritual yang sakral. Ya Mas Eko, sebuah ritual yang sakral. Karena melalui seks kita bisa saling bertumbuh. Nah, makanya Abah selalu bilang, celakanya orang-orang begini. Lagi kerja mikirin itu. Gitu? Lagi makan mikirin itu. Kalau makan ya makan. Jadi lakukan setiap aktivitas dengan totalitas.
Jika kamu di depanmu piring, makan. Jika di depanmu orang lain, perhatikan orang lain. Dan bagi Abah, ketika kita melihat ini sebagai ritual yang sakral, kita nggak akan bisa sembarangan dengan itu. Karena pertukaran saling dukung energi itu terjadi di situ, saling mendukung energi. Abah, mau tanya Abah. Nah ini tadi kan Abah bilang ada fase di mana suami istri itu sudah merasa nyaman. Nah, saat ini kan akhir-akhir tahun ini lah Abah ya, di timeline itu kan banyak sekali berita perselingkuhan Abah. Nah, buat beberapa orang katanya perselingkuhan itu kan bumbu pernikahan. Katanya karena terlalu lempeng, lurus, sudah tidak ada tantangan, jadi mencari tantangan untuk memacu adrenalin. Nah itu seperti apa menurut Abah fenomena seperti itu? Pertama, dalam rumah tangga itu, makanya Abah bilang, makanya di Islam kan begini, perceraian itu apa namanya? Dibenci Allah, tapi dibolehkan. Ya. Karena pada prinsipnya love is just momentary. Dalam perkawinan loh ya, love is just momentary. Ketika kita ada di fase yang awal itu, tapi kalau sudah di fase yang kedua, fase jalan tengah, itu perselingkuhan tuh nggak ada, nggak mungkin ada. Karena kita udah nggak ada di dunia hasrat lagi. Perselingkuhan terjadi karena apa sih? Kita masih ada di dunia hasrat. Betul nggak? Wah, istriku udah peot, udah nggak bisa nih, udah nggak bergairah nih. Cari yang lebih mulus. Wah, itu lebih ganteng, duitnya lebih banyak. Wah, boleh nih, aku happy-happy. Kasus perselingkuhan yang sekarang, pelakor-pelakor tuh tidak lebih cantik dari istrinya loh, Abah. Itu nggak tahu saya. Kelihatan apa? Kan kemarin ada beberapa yang di bulan Desember ya, banyak yang viral itu rata-rata pelakornya tidak lebih cantik daripada istrinya. Lah itu Abah, itu sekarang tuh kan aneh jadinya. Iya. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya berarti ada ketidaknyamanan, betul? Iya. Ada experience yang ingin dia gali di perempuan lain. Yang itu bukan dasar kecantikan, betul nggak? Aku udah dapet cantik istriku, aku pengen experience lain di perempuan lain, betul? Betul nggak sih? Mungkin kamu belum ya, nanti jadi playboy sebentar lah ya, jadi playboy. Jadi ketika Anda mendapatkan istri yang cantik, kemudian, maaf ya, saya kasih contoh konkret aja. Jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Alasannya apa sih? Ketika Anda melihat yang lain itu yang mungkin kata Mbak Pipit nggak lebih cantik, tapi Anda pengen dapat experience. Kalau laki-laki kan cuma satu, selangkangan. Hanya karena seks. Dan itu dunia hasrat, Mbak. Pasal yang pertama itu ya, Mbak. Nah, sekarang ayo kita gali. What is pleasure? Kenikmatan. Apa itu kenikmatan? Ini penting nih bagi Abah. Apa itu kenikmatan kok? Sesuatu yang memacu adrenalin. Satu, apa? Ayo Mbak. Apa itu kenikmatan? Kebahagiaan. Kesenangan. Ayo Ri. Apa itu kenikmatan? Pleasure. Sesuatu dari mungkin apa ya, panca indera yang dipenuhi ya. Terus. Ya. Panca indera yang dipenuhi. Jadi kan apa yang memenuhi panca indera itu? Pikiran kan? Apa itu? Apa yang memenuhi itu? kalau makanan ya mungkin yang Terus ini benar. Ini benar. Terus. Ekspektasi melebihi yang diharapkan. fantasi mungkin ya. Fantasi. Memenuhi fantasi. Nah, fantasi itu lahir dari apa? Imajinasi. Terus apa lagi? Sedikit lagi. Berarti ilusi ya, Pak? Atau apa? Nah, Abah, gini. Apakah kenikmatan itu memori? Bisa jadi. Bukan. Oh bukan ya? Yakin? Kamu
menikmati durian misalnya, belah durian, kamu nikmati durian, enak sekali durian apa, Pit? Montong, nikmat, ya kan? Kamu merasakan nikmat. Kemudian seminggu kemudian kamu pengen lagi karena apa? Rasa pengen itu? Karena pernah menikmati yang enak. Yes, itu dia. Jadi apa itu? Memori. Tapi lama-lama kan jadi nggak nikmat. Kalau terus-terusan jadi nggak enak, Abah. Nah, Abah bicara seks, bisa nggak kita mencapai itu? Lama-lama nggak nikmat, lama-lama nggak ada apa-apa. Bisa nggak? Lama-lama kita nggak terikat lagi dengan seks. Karena apa? Lama-lama udah nggak biasa aja tuh. Tapi kadang pikiran langsung timbul yang aneh. Karena memori itu, remembrance. Kita mengingat memori itu. Itu nggak, Pit? Kayak kamu senang apa, Pit? Kamu kan sering makan tuh, Pit. Senang apa? Saya senang semuanya, Pak. Apa, Pit? Apa ya? Yaudah, ini durian. Contoh yang lain selain durian. Ayam taliwang. Ayam taliwang tuh dari ini ya? Lombok. Oke. Sama pelecing kangkung. Oke. Pertama kali makan ayam taliwang kamu kapan? Masih ingat nggak? Pertama kali makan? Itu pas saya masih kuliah. Nah, ingat tempatnya di mana? Di Lombok. Oke. Untuk yang kedua kalinya kamu pasti berharap mendapatkan rasa yang sama. Iya. Dari mana itu? Dari memori. Iya. Memori data di pengalaman yang pertama. Di Lombok saya makan enak. Itu memori itu kan tertanam. Dan remembrance. Pengingatan itu, kita mengingat terus memori itu. Oh, kita dapat enak. Jangan-jangan taliwang yang di Lombok, yang di Bali lebih enak. Jangan-jangan taliwang yang di Jalan Kaliurang lebih enak. Akhirnya kamu mencoba yang taliwang yang lain kan? Paham? Mencoba. Paham ya maksudnya? Ketika ini masalah seks loh ya. Ketika kamu mendapatkan taliwang di Lombok, kamu ingin mengulang rasa yang sama. Mungkin di tempat yang lain gitu loh. Jadi di relasi kadang gitu ya, dengan pasangan kadang setelah itu lama ada bosan. Iya. Nah, bisa nggak kamu bebas dari memori itu? Kalau kamu bisa bebas dari memori itu, kamu bebas dari seks. Karena seks, kenikmatan akan uang, kamu punya uang banyak, kamu pakai uang, belanja, itu nikmat. Iya. Kan perempuan gitu kan? Iya. Kenikmatan menghabiskan uang itu, bisa nggak kamu hilangkan kenikmatan itu? Kenikmatan merasakan seks itu bisa nggak dihilangkan? Remembrance-nya itu. Nah, itu fase yang betul-betul harus dicapai. Makanya orang selingkuh kan sebenarnya karena dia punya memori tentang kenikmatan itu dan dia ingin mengulanginya. Sementara orang yang dia cintai, pasangan itu sudah tidak bisa memberikan kenikmatan yang sama. Jadi sebenarnya dia dijajah oleh memorinya. Dia mencari rasa yang samanya itu ya. Gimana biar cinta itu bisa, gimana ya istilahnya, terjaga biar tidak bosan gitu ya Pak? Tidak ada kebosanan sama pasangan atau Abah saran jangan cari perempuan yang hanya cantik. gitu. Cari yang banyak duit. Iya. Diajarin Mbak. Tapi bisa menyamankanmu. Karena ini masalah energi ya. Ketika energi kita warnanya misalnya, energi kita warnanya merah, tidak bisa energi kita yang lain warnanya berbeda. Kita harus satu warna. Mencari pasangan yang Kalau sefrekuensi. sama-sama emosian gitu gimana? Oh, bukan masalah itu. Sefrekuensi ya Abah ya? Sefrekuensi. Satu Paling alam nggak satu alam ya. Jangan yang satu dia. Jangan beda alam. Kalau egonya sama-sama tinggi. Kamu mau curhat ya? Mungkin mewakili yang banyak ya. Mewakili Kang Asam. jadi marah nanti. Kata Abah tadi itu loh, kata Abah itu kan kalau pulang ke rumah sekolah, ya Abah ya? Iya. Sekolah. Iya. Pulang ke rumah malah perang. Realitanya banyak gitu aja. Jadi ego ini sesuatu yang menarik.
Tapi tanpa ego kita itu seperti robot. Ya toh? Tanpa ego kita seperti robot, tapi ego ini sesuatu yang menarik kalau buat Abah. Jadi biarkan dia ada, toh tanpa dia kita ini hambar gitu. Tapi bagaimana kita menempatkan dia di sisi terluar dalam hidup kita, jangan di sisi terdalam. Begitu loh. Kalau tanpa ego kamu nggak bisa, tanpa kendali, kamu nggak bisa mengendalikan apapun. Dalam pekerjaanmu kamu butuh ego. Dalam rumah tanggamu kamu butuh ego sometimes. Tapi sebesar apa, Abah? Sebesar apa? Ini pertanyaan bagus. Egonya itu harus kita keluarkan dan kapan timingnya. Ketika orang sudah ada dalam fase saling mendukung pertumbuhan jiwa, pasangan hanya akan menjadi pengingat dan penyeimbang. Jadi ego itu keluar hanya demi untuk mengingatkan dan menyeimbangkan, bukan untuk mengendalikan, karena tidak ada lagi dominasi. Hanya mengingatkan aja, hei dek, mas, hati-hati mas, cuma itu ada, dan menyeimbangkan. Paham ya? Ini nggak boleh ada, tidak ada kontrol lain. Karena apa? Saling membebaskan. Berarti suami, yang terjadi begini. Ketika Abah ulang lagi fase pertama ya, takut ngomong. Fase pertama itu fase terikat. Dunianya ini masih dunia hasrat, dunia uang, dunia selangkangan, dunia bergen. Kamu bisa memberikan apa kepada saya? Kalau tidak diberikan saya marah. Itu dunia bergen. Kamu bisa nggak mengasih perhatian kepada saya karena saya sudah mencintaimu, memberikan hatiku. Kamu dong berikan juga, kan begitu. Ini dunia bergen, fase pertama. Fase kedua itu adalah fase mencari jalan tengah, middle way. Bagaimana caranya kita saling menyamankan diri, memahami, saling menerima kekurangan. Kalau lolos di sini, langsung ke fase 3. Tapi kalau nggak lolos, biasanya perpisahan. Atau menjalankan ini dengan penderitaan. Kalau lolos, langsung ke fase 3. Fase apa? Saling membebaskan. Jadi semata-mata seorang suami atau seorang istri itu hanya menjadi bakta. Bakta itu orang yang berbakti untuk kasih. Bicaranya udah bagaimana caranya kita pulang sama-sama menuju kesejatian. Abah, saya mau tanya, Abah. Tadi kan Abah menyampaikan yang pilihannya 2, menjalani dengan menderita atau perpisahan. Nah ini saya yakin nih ya, teman-teman yang sedang menonton live TikTok ini pasti banyak sekali yang tahapannya ini ya, Abah. Nah, ini kan pilihan yang sama-sama sulit, Abah, simalakama. Jika ada teman-teman kita, anak-anak Abah yang sedang dalam posisi seperti itu, apa yang baik yang dilakukan, Abah? Just live it. Hidupmu terlalu berharga untuk sebuah hubungan yang rumit. Live it. Lebih baik kita sendiri, karena betul-betul dalam setiap pergaulan, baik itu pertemanan, pekerjaan maupun pernikahan, kita harus berdiri dalam kesadaran ini nih, menyadari sepenuhnya kesendirian kita. Menyadari sepenuhnya kesendirian. Dan kita harus berdaulat penuh atas diri kita sendiri. Berdaulat penuh atas diri. Tidak boleh ada yang mengganggu kedaulatan kita. Ketika orang lain mengganggu kedaulatan kita, just leave it. Abah, misalnya nih ya, saya dapat pasangan yang toksik. Saya mungkin bisa meninggalkan. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang toksik itu adalah keluarganya? Misalnya, dia punya ibu yang kamu kerja terus, uangnya buat mama. Atau mungkin bapaknya tukang judi yang kemudian meninggalkan hutang begitu banyak sehingga si anak harus bekerja keras untuk dirinya sendiri, bayar hutang. Bagaimana dengan kalau sekarang itu kan generasi sandwich, dia punya orang tua yang begitu toksik dan kemudian mungkin dia punya pasangan yang toksik atau tidak toksik, tapi dia punya anak-anak yang bahkan sampai usia tertentu masih bergantung kepada dirinya. Nah ini seperti apa, Abah? Kalau keluarga kan tidak bisa kita live it. Nah itu seperti apa, Abah?
Kata siapa? Ari? Kata siapa? Aduh, mohon wejangannya Abah, Enggak, sekali lagi nggak ada yang berhak, nggak ada yang berhak atas hidupmu selain dirimu sendiri. Tidak ada. Akhirnya kamu kepada orang tua yang modelnya seperti itu hanya sebatas memberikan jalan untuk terbuka pintu kesadarannya. Jaga jarak. Kalau kamu tahu ada orang tua yang mengganggu pertumbuhan jiwamu, jaga jarak. Sebatas kamu mengasihi dia supaya dia hidup. Paham? Ya dong. Sebatas kita harus memelihara orang tua, peri kehidupan orang tua. Tapi nggak boleh kamu dipiloti sama orang tuamu. Kamu harus menikah sama A, menikah sama B. Kamu jangan kerja di sana, harus kerja di sini. Nggak bisa seperti itu. Itu kedaulatanmu. Jadi kita tidak melupakan unsur-unsur kemanusiaan. Nggak boleh. Tapi, dan begini, Pit. Sorry Abah potong. Janganlah kita melihat seorang ibu, seorang perempuan yang ada di rumah kita itu sebagai ibu, sementara ada perempuan lain di luar rumah, kita tidak anggap dia sebagai ibu. Itu loh. Kenapa? Karena kesadaran kita kan masih kesadaran I. Kesadaran aku. Ada seorang ibu di rumah, yaitu ibuku. Yang di luar ibu-ibu bukan ibuku. Bisa nggak kamu menenggelamkan rasamu ke dalam cinta yang tanpa batas ketika kamu melihat ibu-ibu? Bisa nggak kamu menghanyutkan rasamu menerima dia juga sebagai ibumu sendiri? Kamu lihat anak kecil, kamu juga menerima dia sebagaimana anakmu sendiri. Dan ketika itu terjadi, kamu luar biasa. Kamu akan luar biasa. Berarti kalau ada istri orang di rumah, anggap istri kita sendiri, yang nggak begitu. Jangan Nggak begitu. Jangan Ari. Karena anak-anak begitu. Kita harus berkasih sayang. Terus istrinya ke tempat saya, Pit. Istrinya ngomong begini, itu suami saya, kenapa Nah, tak panggil dua-duanya, kenapa kamu? Ya kata Abah harus kasih sayang. Saya sayangin janda-janda, katanya begitu. Ya nggak begitu juga. Orang saya sayangi juga. Fokusnya pada pertumbuhan jiwa. Yes. Berarti itu kalau Betul. kita relationship itu memang harus gunakan logika ya? Atau bagaimana itu? Kalau memutuskan untuk berhubungan, entah itu pacaran atau menikah, itu gunakan logika ya? Tapi kan cinta nggak ada logika, Nggak sih. Kalau Love menurut is saya, blind. betul. Ya nanti balik lagi turbulan, kolaps lagi. Inilah Cinta laki-laki. yang dibangun atau cinta yang unconditional itu kalau kita memutus. Tapi nyatanya kalau kita Kemarin kita di Padepokan ngomong apa sih? Gini, Ri. Bahwa cinta itu, Ri, semua anak Abah itu sebenarnya perempuan. Abah perempuan kan gitu loh. Kita harus jadi feminim. Kalau cinta itu feminim. Nggak ada maskulinitas. Dalam cinta itu nggak ada maskulinitas. Semua orang dalam cinta itu menjadi feminim. Menjadi seperti perempuan. Jadi mungkin logika itu bisa dipakai hanya beberapa persen, tetapi intuisi yang jalan. Jadi beda ya. Logika dengan intuisi apa coba? Ada nggak yang Pak? Coba menurutmu apa, Pit? Kalau intuisi itu, Pit? Tapi kan Intuisi itu ada rasa. Tapi ini Rasa. harus dilatih, Abah. Ya itulah latihan itu, makanya. Latihan hening. Kesadaran. Menyadari Jadi- bahwa dia adalah red flag ya, Abah ya. ya, kalau yang terlanjur Sudah Abah? meeting terus jalan ke kapusan. tidak langsung ke orang-orang yang Ya, lihat. kapusan karena ya mungkin apa. Jadi intuisi itu, Cantik atau ya. Jadi bagi Abah dalam memilih pasangan, oke lah pakai logika, pakai akal sehat, pakai kejernihan akal dan kejernihan batin. Tapi juga kita harus pakai
rasa budi. Oh, tepat nggak dia mendampingi saya? Tepat nggak dia untuk hari tua saya? Tepat nggak? Itu kan? Itu pertimbangan-pertimbangan rasa itu kan. Jadi harus pakai persepsi spiritual gitu loh. Jangan hanya persepsi material. Kalau persepsi material aja rusak. Kalau logikamu dipakai untuk persepsi material, ya mungkin masuk-masuk aja, tapi begitu kamu jatuh atau dia yang jatuh, secara material, secara fisik, saling tidak bisa mendukung lagi, ya udah, turbulensi lagi. Abah, boleh nggak saya, kalau semalam kan pelajaran dari Abah itu, layak nggak saya dicintai oleh dia? Boleh nggak Abah? Saya tanya, layak nggak sih saya mencintai dia? Iya, pertanyaannya harus begitu sayang. Jadi, apakah saya layak untuk Dicintai? Enggak, apakah saya layak untuk dia? Iya. Dan apakah dia juga layak buat saya, Abah? Boleh nggak pertanyaan juga kayak gitu? Boleh saja. Nanti bahasa ego itu. Bahasa ego. Boleh saja. Egonya asal di waktu yang tepat nggak apa-apa. Boleh. Boleh saja, boleh saja. Inilah ngomong. Nggak, Abah silakan Abah. Jadi tetap Abah pada prinsip bahwa kita tidak mungkin tidak mengalami turbulensi. Tidak mungkin. Dalam relationship, kita tidak mungkin tidak mengalami turbulensi. Jadi pilihan logis itu bisa dipakai untuk memilih seseorang. Begitu kita pilih seseorang, kemudian apa? Kita berjalan dengan cara apa, dia dengan cara apa. Itu kan pakai logika. Kalau bahasa Jawa, bibit bebet bobot. Nah ya, bibit bebet bobot. Boleh saja. Tetapi ketika itu berjalan ke fase kedua, pertanyaannya cuma satu. Saling bertanya apa saya layak. Bukan apa kamu layak, kenapa? Sudah terjadi relationship. Pertanyaannya kan gitu. Bagaimana? Kalau akhirnya tuntut-menuntut, yang ada jadi apa? Ego. Betul kan? Sebenarnya kamu layak nggak sih jadi pendamping saya? Kamu layak nggak sih jadi pendamping saya? Jadi tuntut-menuntut. Coba masing-masing saling merefleksi diri. Yang ada apa? Peleburan. Udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada ego. Suamimu peot, bersyukur. Istrimu udah peot, bersyukur. Jadi kan, kalau istrimu peot, kamu berpikir, kamu masih layak nggak sih dampingi saya? Saya kan masih ganteng kok, kamu udah peot. Gitu. Misalnya gitu ya. Iya, Abah. Kamu layak nggak sih, kamu layak nggak sih dampingin saya? Saya kan masih cantik, kamu nggak ada duit. Apa saya harus cari suami orang? Suami lain gitu. Ketika itu yang terjadi, yang ada apa? Perang. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, apa Pit? Apakah saya layak untuk dia? Apakah saya layak tinggal di sini? Apakah saya layak untuk pakaian ini? Apakah saya layak untuk pekerjaan ini? Apakah saya layak menjadi ayahnya anak-anak? Apakah saya layak menjadi suamimu? Apakah saya layak menjadi istrimu? Akhirnya apa? Yang ada hanya kebersyukuran. Oh iya, saya harus bersyukur pada titik ini. Gitu? Saya harus bersyukur pada titik ini. Ketika kamu menilai, kayaknya saya tidak layak. Kayaknya saya sedikit tidak layak. Sedikit tidak layak. Perasaan sedikit tidak layak itu akan membawamu kepada pencapaian cinta. Terus bekerja untuk cinta. Nggak ada ego lagi. Pada saat saya merasa tidak layak, saya akan mengupgrade diri saya untuk jadi lebih baik agar layak. Betul. Dan Abah harap suamimu juga begitu. Kalau suamimu nggak begitu, akhirnya kamu ada di level fase ketiga, suamimu masih di fase 1 yang masih mikirin selangkangan. Kan banyak kejadian begitu, Ri. Iya. Jadi ini yang harus ditinggalkan adalah ketika istrimu atau suamimu kita udah ada di fase ketiga, sementara pasangan kita masih di fase 1. Nggak bisa. Kalau kita turun mau ngangkat, kalau bisa ngangkat. Kalau enggak, kita yang ketarik ke bawah. Kita turun ke fase
satu lagi. Jadi pilihannya, punya kekuatan, angkat. Kalau sekiranya tidak punya kekuatan, tinggalkan. Tinggalkan. Cerai dong, Mbak. Ari berketawa, cerai dong, Mbak. Yang kamu belum nikah kok. Jadi mungkin ada lagi yang terakhir. Mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus poin dengan apa tentang bagaimana dari ini tadi kita bisa memahami bagaimana selama ini kita memahami makna cinta, ternyata banyak harus yang direvisi. Dan mungkin selama 2003 ini perjalanan cinta dari masing-masing orang mengalami turbulensi yang kadang ekstrim di level 1 atau 2. Mungkin di nanti untuk memasuki tahun baru dan kedepannya, apa saja poin-poin yang menurut Abah Isa harus bekal yang harus kami pegang, kami bawa agar fase-fase cinta itu bisa terminimalisir terjadinya turbulensi, agar esensi dari proses kita belajar pertumbuhan jiwa terwujud. Iya. Terima kasih Mas Eko. Jadi bagi Abah tidak ada resolusi untuk tahun depan atau tiap tahun demi tahun. Akhir tahun ada resolusi baru nggak? Akhir tahun tidak ada. Resolusi itu harus menjadi sebuah daily revolution. Bukan resolusi lagi, tapi revolusi harian. Bukan resolusi tahunan, tapi revolusi harian. Sekali lagi ya, bukan resolusi tahunan, tapi revolusi harian. Jadi setiap hari, kamu harus bisa lahir menjadi pribadi baru yang lebih baik. Hari ini lebih baik lagi, hari ini lebih baik lagi. Dan bagi Abah, kita itu, ini penting nih, kita itu ada di antara memori dan realita, fakta. Betul? Coba renungkan dulu. Renungkan, kita itu ada di antara memori dan fakta. Memori tentang tubuh kita, siapa orang tua kita, apa pekerjaan kita, apa yang kita suka, istri kita, apapun. Tentang masa lalu yang masih kita simpan. Termasuk tubuhmu. Apa yang kamu sukai. Apalagi. Dan kita hidup di dalam itu. Coba renungkan. Anak-anak. Betul nggak? Kita hidup di dalam itu. Kamu sekarang yang duduk di sini terikat dengan itu. Bahkan kamu berjalan pun dengan itu, berpikir dengan itu. Berpikir dengan memori itu. Dengan kesan yang dulu terhadap orang, dengan kesan yang dulu terhadap orang tuamu. Bisa nggak kita di sini sekedar melihat segala sesuatunya bergerak karena sebuah fakta aja? Ada bunga. Bisa nggak kita melihat bunga itu indah? Keindahan, ya sudah keindahan. Sementara apa yang kamu pikirkan, apa yang ada di dalam dirimu kan, kamu mikirkan tentang masa lalu. Enggak, Bah. Saya berpikir tentang masa depan. Masa depan pun didorong karena kamu memiliki memori. Betul nggak? Coba, kamu pengen masa depan apa? Pit, kamu pengen masa depan apa, Pit? Tentang apa aja? Tentang, misalnya Ari dulu deh. Tentang apa aja? Ya, tanya, pengen masa depan apa? Masa depan mungkin. Yang manusiawi aja. Ya mungkin kalau rumah mungkin yang sederhana saja. Pengen punya rumah? Ya mungkin. Okay. Mungkin kalau pekerjaan masa depan mungkin seperti bercocok tanam di halaman, atau mungkin saya pengen
saya nggak bisa gambar yang mungkin yang berkaitan dengan keindahan itu, gambar-gambar atau ya semacam itu. Kamu punya impian, punya dreams seperti itu, kan ada dorongan dari apa yang kamu suka kemarin-kemarin. Ada pertimbangan. Betul kan? Ada pertimbangan masa lalu. Kenapa kamu memilih pertanian, kenapa kamu nggak milih yang lain? Sekarang Abah tanya, kenapa kamu hanya ingin punya rumah yang sederhana saja, sementara harusnya kamu punya yang lebih, misalnya gedung tingkat 5. Itu kan ada pertimbangan-pertimbangan, dan pertimbangan itu kamu bawa di dalam pikiranmu. Dan kamu hidup dalam itu. Sekarang kalau kita total hidup sekarang, Mas Eko, total saja hidup sekarang. Gak usah ada resolusi, total hidup sekarang. Kita lagi apa? Ngobrol, totalitas dalam sini. Ketika kamu berkendara, naik motor, naik mobil, totalitas dalam berkendara. Makanya dalam kunci hidup diberikan selalu ada dalam penyaksian yang teliti, hati-hati, tertib, perhatian penuh, dan waspada. Itu menunjukkan gimana kita harus totalitas. Sama, dalam relationship pun juga harus totalitas. Kamu berhadapan dengan istrimu, berbicara dengan istrimu, berbicara dengan totalitas. Jangan kamu berbicara istrimu, ingat istri orang lain. Ya kan? Kan celakanya begitu. Ketika kita melayani suami, melayani dengan totalitas. Jangan suami lagi ibaratnya, mah aku ini malam Jumat mah gitu. Tapi saat melakukan itu istri mikir, wah nanti dikasih uang belanja apa buat hari Sabtu Minggu. Ya toh? Wah, malam Jumat berarti Sabtu Minggu harus belanja ini. Kan begitu kan? Kita beli tas baru, sepatu baru. Itu nggak bisa begitu. Semua itu terjadi apa karena apa? Kita terikat sekali dengan memori kita. Sebuah data tentang kenikmatan, sebuah data tentang paham ya? Pleasure. Apa itu yang enak, apa itu yang nggak enak. Kan kita berlangkah dengan itu. Jadi kita menghilangkan fakta bahwa kamu manusia di sini. Faktanya ada apa lagi? Ada pohon di belakang, indah. Ya udah, terima fakta, itu fakta. Keindahan itu fakta. Saya melihat Ari sebagai keindahan, ini fakta. Keindahan, keunikan, fakta. Tanpa memori, saya bisa melihat dia tanpa memori. Bisa nggak? Kamu melihat seseorang tanpa memori, seperti kamu melihat keindahan bunga tanpa memori. Kamu melihat bunga, bisa nggak? Kamu menilai, bunga itu dari mana ya? Ditanam siapa? Enggak kan? Enggak. Oh, indah. Fact. Reality, indah. Sementara kamu melihat apa? Mungkin masih plus minus. Ada kesan positif, ada kesan negatif. Ketika kamu melihat bunga, nggak ada itu kesan. Ketika kamu lihat lautan, hamparan samudera, nggak ada kesan itu. Bisa nggak kita melihat sesuatu tanpa memori? Tanpa data? Itu revolusi diri untuk kita semua. Dan itu harus dijalankan tiap hari. Revolusi diri. Ya. Terima kasih Abah. Ya. Teman-teman, ini live TikTok yang sangat membahagiakan karena menyindir banyak orang. Tapi kita semua berharap anak-anak Abah semakin mencapai kesadaran sehingga seperti yang sampaikan Abah tersebut menjadi bekal untuk menghadapi tahun 2024 dan menghadapi hari esok. Resolusinya itu daily ya teman-teman, jangan hanya per tahun. Akhirnya jadi revolusi. Demikian, matur nuwun Abah. Ya, Cahayu. Ya, Cah bagus. Semoga Abah selalu sehat sehingga selalu memberikan waktu untuk memberi wejangan-wejangan kepada kami. Ya. Terima kasih juga teman-teman, Mbak Eko, Mas Ari, buat teman-teman juga yang hari ini bersama kita di live TikTok. Terima kasih. Mohon maaf jika terkait suara mungkin teman
teman-teman bisa mendengarkan bahwa di luar itu kondisinya cuacanya hujannya sangat-sangat deras sekali. Kita harapkan selanjutnya ada live TikTok yang lain dengan suasana yang sangat-sangat membahagiakan sahabat. Ya. Matur nuwun semuanya, salam restu Abah. Restu Abah, rahayu, rahayu, rahayu.